Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di tengah meluasnya penyebaran COVID-19 varian Delta, kini pemerintah harus berhadapan dengan varian Delta Plus. Varian ini diketahui lebih resisten terhadap antibodi yang terbentuk setelah pemberian vaksin COVID-19. Tingkat penularan COVID-19 varian Delta yang lebih cepat menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air melonjak. Hal ini disebabkan karena varian Delta dapat menular ke orang lain hanya dengan berpapasan. Belum selesai dengan varian Delta, Indonesia kini harus berhadapan dengan varian K417N atau varian Delta Plus. Kementerian Kesehatan menyatakan varian Delta Plus dengan kode AY1 ini sudah terdeteksi di Indonesia, yaitu di daerah Mamuju, Sulawesi Barat, dan Jambi. Menurut tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, varian ini diketahui lebih resisten terhadap antibodi yang terbentuk setelah pemberian vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 jenis Moderna dinilai memiliki tingkat efikasi atau kemanjuran yang tinggi dalam melawan virus COVID-19, khususnya varian Delta. Namun, vaksin jenis Moderna saat ini hanya diberikan sebagai vaksin booster bagi tenaga kesehatan. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa varian Delta Plus dan apa saja yang harus diwaspadai dari varian ini, kita akan membahasnya bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Dirjen P2P Kemenkes RI dan juru bicara vaksinasi dari Kemenkes RI. Selamat pagi Bu Nadia, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Hendro, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja berdiskusi mengenai varian baru ini, Bu. Varian Delta Plus ini ramai dibicarakan di media sosial. Bisa dijelaskan, Bu Nadia, sebetulnya apa itu varian Delta Plus dan perbedaannya dengan varian Delta yang sebelumnya apa, Bu? Iya, kalau kita lihat bahwa di bulan Juni itu ada informasi bahwa CDC maupun Pangoliniach ya itu mengumumkan adanya mutasi protein baru, yaitu gambarannya itu kurang lebih sama seperti B1617, artinya varian dari India, tapi kemudian ada sedikit perbedaan mutasi proteinnya ya. Nah, jadi oleh sebab itu kemudian diumumkan bahwa ada lineage atau galur ya mutasi protein AY1, AY2 dan AY3. Nah, tapi kemudian setelah dilihat lagi oleh tentunya para ahli daripada genome sequencing ini, AY1, AY2, AY3 itu digolongkan sama dengan B1617 atau kemudian kalau di India itu atau varian India tadi digolongkan oleh WHO itu sebagai varian Delta. Jadi sebenarnya gambarannya hampir mirip, walaupun di awal itu ditemukan seperti berbeda, tetapi kemudian CDC sendiri mengelompokkan itu menjadi varian Delta sambil terus memantau apakah ada perbedaan-perbedaan signifikan dari galur-galur ataupun mutasi yang terjadi tadi. Baik. Lalu seberapa berbahaya varian Delta Plus ini dari tingkat penularan sampai efek yang ditimbulkan setelah orang terpapar oleh varian Delta Plus ini, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat sebenarnya varian Delta ini kan pertama kecepatan penularan atau reproductive number-nya itu 5-8 kali ya, lebih cepat. Kalau kita lihat yang Wuhan itu hanya 2,5 kali ya kecepatan penularan. Sementara kita tahu kalau kita mau mengendalikan penularan virus COVID-19 ini kan harus mencapai reproductive number-nya kurang dari 1 ya. Nah, artinya dengan kecepatan menular yang sangat cepat ini atau sangat tinggi ditambah dengan waktu penularannya juga sangat singkat. Nah, kita pernah tahu bahwa dalam 15 detik tanpa orang menggunakan masker itu sudah bisa tertular varian Delta ini atau varian dari India ini. Nah, yang ketiga adalah varian ini mungkin
kita lihat adanya pengaruh pada tingkat keparahan penyakit. Kita tahu bahwa kemarin-kemarin kita melihat angka kematian kita terus meningkat ya, walaupun sudah mulai turun dalam beberapa hari ini, tapi artinya kemungkinan ini disebabkan oleh adanya varian Delta tadi. Nah, kembali kami sampaikan secara gejala klinis varian Delta maupun varian Delta Plus ini sampai saat ini diperkirakan masih sama ya. Tetapi ini juga masih terus dipantau apakah varian Delta ini menimbulkan lebih cepat penularannya atau juga meningkatkan tingkat keparahannya. Jadi kalau sampai saat ini kita melihat gejala klinis dan juga tadi dari sisi tingkat penularan dan tingkat keparahan penyakit ini masih sama seperti varian Delta. Baik, jadi berdasarkan dari apa yang Bu Nadia paparkan, tentu warga harus lebih waspada ya, lebih aware lagi dengan protokol kesehatan 6M. Lalu Bu Nadia, kalau saya ingin bertanya, mengapa varian Delta ini begitu dengan cepat bermutasi dan beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia? Apa saja penyebabnya, Bu? Indikator-indikator apa saja yang menyebabkan varian Delta ini bisa begitu cepat bermutasi? Ya, yang pasti kita tahu bahwa varian atau mutasi ini kan sesuatu yang lumrah ya terjadi pada virus ya, karena dalam upaya dia untuk kemudian dia berada di dalam sel manusia, kemudian bereplikasi, bertambah dan berkembang biak, dia tentunya harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tempat tinggalnya atau manusia tadi, sel manusia tadi, karena pasti setiap manusia memiliki respon yang berbeda ya pada waktu dia tertular ataupun kemudian virus COVID-19 tadi masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, tentunya mereka harus bermutasi menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda dari sel manusia tadi. Nah, dengan proses penyesuaian dan adaptasi mereka terhadap respon yang diberikan, pasti kemudian akan menyebabkan mutasi-mutasi pada virus tersebut. Nah, itulah mengapa kemudian mutasi ini memang sesuatu hal yang lumrah terjadi pada virus tersebut. Nah, khusus untuk B1617 atau varian Delta ini, kita tahu bahwa dia ini secara perjalanan penyakit ataupun epidemiologi bahwa memang dia sifatnya itu sangat cepat bereplikasi, karena itulah di dalam mutasi proteinnya dia menyebabkan mudah sekali memasuki sel tubuh manusia. Jadi mutasi yang disebabkan oleh yang terjadi pada varian Delta tadi membuat dia lebih mudah ya menginvasi sel manusia. Nah, kalau dia kemudian lebih mudah menginvasi, dia cepat segera masuk dan cepat juga dia bereplikasi ya. Nah, itulah mutasi yang terjadi. Nah, akibatnya dengan dia cepat masuk ke dalam sel manusia, kemudian dia cepat bereplikasi, otomatis jumlah dia akan bertambah banyak dalam waktu yang singkat. Nah, jumlah yang bertambah banyak dalam waktu yang singkat inilah yang kemudian bisa menularkan kepada orang lain dengan kecepatan yang tadi hanya dengan 15 detik, kalau kita tidak pakai masker, kita sudah berpotensi untuk tertular. Yang kedua tadi karena dia bereplikasi cepat, nggak perlu cukup lama ya untuk di dalam suatu kerumunan. Kalau memang itu sudah padat, dia akan sangat mudah menemukan tempat tinggal yang baru atau sel manusia ini. Jadi karena itulah kemudian kita tahu apa yang kemarin kita alami di dalam minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Juli adalah mobilitas dan protokol kesehatan yang kendor. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa Indonesia itu sudah mengidentifikasi varian Delta ini. Tetapi dengan adanya mobilitas manusia yang bergerak dan berinteraksi sangat banyak, kemudian prokes juga tidak dilakukan secara benar, prokesnya kendor, otomatis varian Delta ini mudah masuk ke dalam kita dan kemudian kita sendiri yang membawa dan menyebarkan lebih luas ke daerah-daerah ataupun ke masyarakat lain. Dan akibatnya kalau dia sudah menyebar luas di dalam masyarakat, otomatis ya jumlah orang yang sakit, jumlah orang yang tertular, orang yang bertambah berat itu menjadi bertambah banyak. Baik, jadi kembali lagi ya di protokol kesehatan 6M agar ya bisa menekan gitu penyebaran dari varian Delta Plus ini. Namun selain protokol kesehatan, vaksinasi ini juga menjadi salah satu langkah untuk mencegah
meningkatnya angka kasus dan penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana penyebaran, pertanyaannya penyebaran Delta Plus ini sudah ada di Jambi dan Mamuju. Pertanyaannya kan berarti bagaimana dengan proses vaksinasi di sana? Apakah tidak semasif yang ada di kota Jakarta? Namun ditahan dulu, Bu Nadia, kita akan bahas itu usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.